Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Casela, NIM 2332026. Kami akan membahas isu di pemerintah Prabowo. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama dan kami akan hubungkan dengan materi kebijakan publik dan hubungkan dengan teori formulasi kebijakan. Pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan publik. Ketika pemerintah menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama, ini mengindikasikan adanya komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun akan berfokus pada 1. Peningkatan akses, memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas termasuk di daerah terpencil. 2. Peningkatan kualitas, meningkatkan mutu pembelajaran baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran maupun fasilitas sekolah. 3. Peningkatan relevansi, menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman. 4. Peningkatan pemerataan, mengurangi disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Kaitannya dengan teori formulasi kebijakan, dapat digunakan untuk menganalisis mengapa pendidikan menjadi prioritas utama dan bagaimana kebijakan terkait pendidikan dibuat. 1. Model rasional. Pemerintah melakukan analisis yang komprehensif terhadap masalah pendidikan, menimbang berbagai alternatif solusi dan memilih kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 2. Model inkremental. Kebijakan pendidikan seringkali merupakan hasil dari penyesuaian bertahap terhadap kebijakan sebelumnya. Perubahan kebijakan dilakukan secara bertahap berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada. 3. Model kelompok kepentingan. Berbagai kelompok kepentingan seperti guru, orang tua, siswa, dan pengusaha turut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pendidikan. Mereka melobi pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. 4. Model aliran stream. Kebijakan pendidikan muncul ketika terdapat 3 elemen yang saling bertemu. Masalahnya, misal rendahnya kualitas pendidikan, solusi misalnya peningkatan anggaran pendidikan, dan kondisi politik yang memungkinkan, misalnya adanya dukungan politik yang kuat terhadap pendidikan. Contoh penerapan teori dalam kebijakan pendidikan. Model rasional, pemerintah melakukan studi mendalam tentang tingkat literasi di suatu daerah, kemudian merancang program pendidikan literasi yang berbasis data. 2. Model inkremental, pemerintah secara bertahap meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahun sambil terus mengevaluasi dampak kebijakan yang telah dilakukan. 3. Model kelompok kepentingan, serikat guru bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan kenaikan gaji dan perbaikan tunjangan sehingga berdampak pada kebijakan terkait kesejahteraan guru. 4. Model aliran, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik, mendorong pemerintah untuk merancang kurikulum yang lebih menekankan pada bidang-bidang tersebut. Kesimpulannya, dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi generasi yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Febriani. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriani dari NIM 233200094. Isu sektor pendidikan memang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi untuk mengembangkan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan serta berdaya saing. Dengan investasinya tepat dalam pendidikan, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesepakatan kerja, dan membangun generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Selain itu, pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran akan isu sosial dan lingkungan yang penting untuk membangun berkelanjutan.
Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memandang peningkatan kualitas pengajaran dan akses pendidikan yang merata harus menjadi fokus utama dalam kebijakan publik. Kesimpulannya, mengenai isu sektor pendidikan sebagai prioritas utama adalah pendidik merupakan fondasi pembangunan sosial dan ekonomi. Investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga mendorong inovasi, mengurangi kesenjangan sosial, dan berkontribusi pada kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap fenomasi dan peningkatan kualitas pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan kemajuan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dan akan dilanjutkan oleh Tria Tanjung. Perkenalkan, nama saya Tria Tanjung Sari, NIM 23320033. Saya sangat setuju jika sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo, karena ini bisa menjadi langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan yang kuat bisa menjadi fondasi bagi kemajuan di berbagai sektor lain, seperti ekonomi, teknologi, dan kesehatan. Dengan menjadikan pendidikan sebagai fokus utama, pemerintah bisa menciptakan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan yang relevan di era modern. Tentunya masih ada beberapa aspek yang bisa diperhatikan dalam mewujudkan prioritas ini. Salah satunya ialah akses pendidikan untuk semua. Upaya untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan merata, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, maka meningkatkan akses anak-anak Indonesia terhadap pendidikan. Ini penting agar pendidikan berkualitas, tidak hanya tersedia di kota besar. Kesimpulannya, jika sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo, hal ini bisa memperkuat kualitas SDM Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa, asalkan didukung oleh komitmen implementasi dan pendanaan yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian pembahasan isu dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.